Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang aktuator. Aktuator atau penggerak atau output yang digerakkan oleh perangkat kontrol sebelumnya ada banyak sekali jenisnya, terutama di bidang di industri, di aplikasi elektronik, di rangkaian kontrol yang terkait dengan plant akan banyak kita temui berbagai macam aktuator. Ada yang bisa dialiri arus besar, menengah maupun kecil. Nah, salah satu yang paling banyak kita temui dan akan kita pelajari untuk pertama kali yaitu relay. Jadi, relay ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai saklar, bisa untuk menyambungkan atau memutus arus listrik. Namun yang membedakan dengan switch atau saklar adalah untuk menyambung maupun memutus kontaknya pada relay tidak menggunakan ditekan ya, atau digeser ya. Tapi di sini digunakan saklar yang terkendali dengan menggunakan elektromagnetik. Yang mana kalau kita lihat dari konstruksinya, di sini terdapat dua buah kontak yang berwarna merah. Lalu yang di bawahnya ada pivot atau pole-nya. Untuk yang sebelah kiri ini terdapat coil atau kumparan penghasil elektromagnetik dan sebuah core ya, atau inti besi yang nantinya digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini nanti berfungsi untuk menarik atau melepaskan kontak ya, atau pole yang ada di sini. Kalau lihat dari konstruksi fisiknya, bisa kita lihat di sini ada lilitan yang terdiri dari kumparan kawat tembaga dengan ukuran tertentu. Lalu di sebelah atas ini terdapat logam. Logam yang ferromagnetik yang bisa ditarik oleh medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan. Nah, di sini terdapat sebuah logam ya. Terus ada kawat yang berfungsi sebagai menghantar maupun sebagai pegas. Jadi ketika tidak ada elektromagnetik, ini akan menarik ya, pegas ini atau mekanisme pelat yang ada di sini menarik kontak sehingga dia akan nempel ke atas. Ketika terjadi gaya magnet karena dialiri arus, maka dia akan menempel ke bawah sehingga dari pole yang di sini akan mengalir ke kontak yang bawah. Jadi itu adalah konstruksi dari relay secara sederhana. Nah, untuk cara kerjanya bisa digambarkan seperti ini. Di sebelah kiri terdapat sumber energi berupa baterai, lalu ada saklar. Saklar ini akan menghubungkan antara baterai dengan kawat, di mana kawatnya ini akan dililitkan kepada sebuah inti besi lunak. Di bagian sini terdapat sebuah pendorong dari besi, yang mana ini nanti akan mendorong atau menyambungkan kontak yang ada di sini, yang diberi warna merah. Nah, kontak ini nanti berfungsi untuk menyambung atau memutus sumber arus beban yang ke arah beban. Nah, cara kerjanya secara sederhana, saat saklar ini ditekan, ya, maka ada listrik yang mengalir dari baterai menuju saklar, lalu menuju kumparan. Nah, apa yang terjadi? Maka nanti akan terjadi elektromagnetik. Nah, gaya magnet yang ada di sini menarik penghantar yang di sini ya, untuk mendorong kontak supaya
tersambung. Nah, setelah tersambung maka arus listrik dari sumber beban ini akan mengalir ke beban sehingga bisa menggerakkan motor. Adapun jenis-jenis relay ada banyak sekali ya. Namun yang sering kita jumpai ada beberapa yang tampak di gambar ini. Yang pertama relay DC, biasanya ditunjukkan di dalam bentuk kumparannya, terus rating tegangan yang tertera atau dituliskan di dalam bodinya ini. Sebagai contoh, yang sebelah kiri atas ini DC, tipenya DPDT ya, double pole, double throw, DC 12 volt. Bisa dialiri arus hingga 5 ampere. Yang sebelah tengah atas, ya, ini relay AC. Biasanya ditunjukkan dengan di bagian bodi lilitannya dituliskan 220 volt AC. Dan agar memudahkan penyambungan dengan perangkat-perangkat yang lain, biasanya dilengkapi dengan soket. Dengan soket seperti ini. Yang sebelah kanan lagi ini relay DC dengan rating atau dengan tegangan kerja koilnya 24 volt, namun dia bisa untuk menghantarkan arus AC hingga 15 ampere. Nah, satu lagi yang masih kategori relay yang bentuk fisik adalah relay DC seperti ini. Dia bisa dialiri hingga 10 ampere untuk yang tegangan DC. Termasuk juga tegangan AC bisa dilewatkan di sini. Namun trigger untuk koilnya yang menarik pegas tadi, yang menarik pegas dan inti besi untuk menyambungkan kontak itu menggunakan tegangan DC. Jenis yang lain adalah jenis yang solid state, artinya yang tidak menggunakan atau tidak mengimplementasikan prinsip saklar terbuka ya, kontak seperti tadi, tapi menggunakan prinsip dari semikonduktor ya, konduksi dan non konduksi ya. Di sini ada dua contoh, sebelah kanan ini adalah SSR ya, solid state relay. Di sini tertulis untuk kontaknya bisa mengalirkan 240 volt AC 2,5 ampere. Nah, untuk triggernya ini menggunakan trigger DC dan antara DC yang di sini dengan DC terpisah. Nah, untuk triggernya untuk mengaktifkan saklar ini bisa menggunakan tegangan 3 sampai 18 volt DC. Artinya untuk komponen ini bisa menggunakan kontrol dari microcontroller atau dari perangkat mini PC atau mikrokomputer yang lainnya. Untuk yang sebelah kiri bawah ini jenisnya sama dengan SSR yang ada di sebelah kanan bawah ini, namun yang membedakan adalah rating daya yang bisa dialirkan lebih besar, karena dari fisik juga ada terlihat lebih besar, dari penampang penghantarnya yang diberi more seperti ini juga besar, termasuk dari bodinya. Nah, untuk yang perangkat seperti ini dia bisa hingga ratusan volt dan ratusan ampere. Sebagai contoh di sini kalau dari penampakan ya, pin untuk 3 dan 4 ini sebagai triggernya mulai dari 5 sampai 32 volt DC. Sedangkan di bagian output kontaknya ini mulai 24 sampai 440 volt AC. Jadi ini yang dirancang untuk daya besar. Kalau berdasarkan kontaknya, relay dibagi menjadi 4 jenis, yaitu SPST, single pole, single throw. Jadi satu kutub dengan satu
saluran. Yang kedua adalah SPDT, single pole double throw. Ini satu kutub dengan dua output, biasanya NO dan NC. Terus ada juga DPST, double pole single throw. Kalau ini kebalikannya, yang kutubnya ada dua, tapi outputnya satu. Terus DPDT, double pole double throw. Ada kalanya di dalam aplikasinya relay tidak hanya satu, misalkan ada banyak rangkaian yang dikontrol, biasanya dibentuk dalam satu rangkaian yang terintegrasi. Sebagai contoh, sebelah kiri ini yang biasa kita temui modul relay ada 8 buah relay, berarti ada 8 bit. Untuk input DC 5 voltnya yang keluaran dari mikroprosesor atau dari microcontroller dihubungkan ke sini. Lalu ada catu 5 volt sebagai sumber untuk menggerakkan coil masing-masing ini ada di pin sebelah sini. Nah, sebelah kanan juga hampir sama. Biasanya ini untuk aplikasi yang di industri, yang seperti PLC dan lain sebagainya, menggunakan modul yang seperti ini. Ini juga isinya adalah relay-relay yang disusun sedemikian rupa. Biasanya menggunakan satu atau dua chip, yang mana ini untuk mengontrol semua relay yang tertanam di PCB ini. Lain halnya, tipe kontaktor ini sebenarnya juga prinsipnya sama dengan relay, hanya saja kontaktor ini didesain khusus agar bisa dialiri arus listrik yang besar maupun tegangan yang besar. Dan daya tahannya juga didesain lebih tangguh daripada relay, baik relay DC maupun AC. Nah, bentuk fisik dari kontaktor seperti ini. Ada kontak-kontak T1, T2, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk kontaktor ini digunakan di panel-panel di industri. Misalkan untuk menggerakkan motor AC, merubah dari star ke delta, maupun untuk on-off dari beban yang dikontrol. Sebagai contoh, rangkaiannya seperti ini. Berikutnya untuk solid state relay. Untuk jenis ini, relay terbuat dari bahan semikonduktor. Biasanya untuk relay jenis ini menggunakan triac sebagai switchingnya. Terus untuk triggernya menggunakan diode. Jadi di sini menggunakan opto triac. Nah, biasanya ini untuk beban-beban yang butuh switching cepat, tetapi untuk tegangannya ini yang bisa dialirkan adalah tegangan AC dengan daya yang besar. Sebagai contoh, yang sebelah kanan bawah ini ada beberapa jenis SSR. Ya. Yang sebelah kanan atas ini untuk daya yang kecil. Sebagai contoh, ini hanya 2,5 ampere. Tapi 240 volt AC. Adapun dalamnya SSR ini secara umum bisa digambarkan seperti ini. Ada zero crossing circuit, ada opto triac. Sebagai contoh untuk yang di sini adalah tipe MOC 3042. Untuk memperkuat atau agar bisa mengendalikan beban yang lebih besar, biasanya solid state relay ini atau opto copper yang jenis AC ini dihubungkan dengan triac yang lebih besar,
di luar. Sedangkan untuk triggernya ini menggunakan trigger DC. Jadi kita bisa memberikan logic high dan low di bagian input ini sesuai dengan datasheet untuk perancangan on off dari diodenya atau LED-nya. Nah, SSR atau solid state relay itu sendiri adalah sebuah saklar elektronik yang tidak memiliki bagian yang bergerak. Adapun contoh-contohnya ada fotokopel SSR, transformer kopel SSR, dan hibrida SSR. Solid state relay ini dibangun dengan isolator untuk memisahkan bagian input dan bagian saklar. Mengapa kita membutuhkan SSR di mana relay dan kontaktor sudah cukup marak ya? Nah, pada aplikasi tertentu di mana kita ingin menghindari terjadinya percikan api, ya, yang mana itu bisa terjadi kalau di relay konvensional, maka disitulah kita membutuhkan SSR. Selain itu, SSR juga menjawab kelemahan dari kontaktor atau relay konvensional, di mana pada bagian yang sering terjadinya kontak itu akan rawan adanya keropos, sehingga bisa digantikan dengan SSR yang lebih tahan. Nah, untuk jenis-jenis SSR ada relay couple SSR, terus ada transformer couple SSR, terus ada optocouple SSR. Ini contohnya untuk tipe MOC 3021. Nah, di dalam MOC 3021 atau biasanya masuk tipe MOC 302 ini adalah driver teriak yang dalamnya menggunakan isolasi optik ya, atau optocoupler. Nah, driver ini menjembatani sinyal trigger yang berasal dari controller dengan level tegangan dan arus kecil untuk disambungkan dengan bagian beban yang memiliki tegangan dan arus yang relatif tinggi. Untuk pin out dan skema di dalamnya bisa kita lihat di gambar ini. Pin 1 dan 2 anode dan katodenya untuk LED. Nah, di sebelah kanan di sini ada opto triad yang disambungkan dengan pin 6 dan pin 4. Ini sebagai contoh aplikasi ya. Di gambar ini terdapat rangkaian MOC terus dihubungkan dengan logic. Sebagai contoh di situ gerbang NAND. Dan untuk pin 1 atau pin anoda dari LED-nya dihubungkan dengan RIN dan VCC. Nah, dari gambar yang sebelah kiri ini tampak bahwa MOC ini akan aktif bila dibeli logic low. Dan yang sebelah kanan ini dihubungkan dengan triad. Terus di situ ada RL. Nah, ketika triggernya diaktifkan oleh triad, nah triggernya ini trigger positif ya, diambilkan dari RL masuk ke dia terus masuk ke trigger. Nah, keuntungan dari SSR adalah tidak terdapat bagian yang bergerak ya, sehingga lebih aman. Terus yang kedua, tidak terjadinya bonceng ya. Bonceng ini adalah kondisi di mana kontak itu ketika aktif ya, ketika tersambung itu secara fisik sebenarnya tidak langsung tersambung ya, tapi terjadi seolah seperti nyambung terus lepas karena ada pantulan sedikit terus nyambung lagi. Memang secara fisik tidak bisa tampak, tapi kalau kita lihat menggunakan osiloskop dengan waktu yang lebih detail akan tampak sebenarnya kontak itu tidak langsung tersambung, tapi terjadi osilasi di sana. Nah, bonceng ini pada perangkat yang terkait dengan komunikasi data biasanya sangat berpengaruh. Kadang-kala terjadi
ya, invalid data. Nah, ini harus dihindari. Nah, kalau di solid itu tidak terjadi. Terus yang ketiga adalah proses pemindahan dari kondisi off ke on ini sangat cepat. Itu pula sebaliknya, bahkan membutuhkan waktu hanya sekitar 10 mikrosecond. Ini beda sekali dengan kontak relay konvensional maupun kontaktor. Solid state juga kebal terhadap getaran dan goncangan. Nah, keuntungan yang lain tidak ada suara klik. Jadi misalkan dalam sebuah panel itu ada banyak sekali relay atau kontaktor dan kerjanya hampir tiap detik terjadi perubahan on off dan lain sebagainya, maka akan terjadi suara yang berisik. Ya. Nah, di sini tidak terjadi kalau di SSR. Kontaktor output pada solid state relay ini secara otomatis latch atau terkunci, sehingga energi yang digunakan untuk aktivasi solid ini lebih solid state relay ini lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang digunakan untuk aktivasi sebuah relay. Dan juga SSR ini sangat sensitif, sehingga dapat dioperasikan dengan menggunakan level CMOS maupun level TTL. Namun kerugiannya, nah ini adanya resistansi tegangan transient. Terus karena ini berbahan semikonduktor, maka ada tegangan drop. Kalau di transistor kita mengenal adanya VCE, dan itu nggak bisa dihindari. Ya, di sini pun juga terjadi. Ya. Namun bila tegangan yang dikontrol itu besar, hal ini bisa kita abaikan. Terus yang ketiga adanya arus bocor, ya, leakage current. Ini terjadi karena memang berbahan dasar semikonduktor, jadi kita juga tidak bisa menghindari ini, kecuali beberapa upgrade itu bisa kita pilih komponen yang bocor arusnya kecil. Yang keempat, ini agak sukar kalau diimplementasikan pada aplikasi yang multifasa. Yang kelima, lebih mudah rusak jika terkena radiasi nuklir. Walaupun ini kerugian yang sangat jarang terjadi. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang aktuator. Dalam hal ini yang kita bahas adalah solid state relay. Semoga ini bisa memberikan kita wawasan dan pengetahuan baru tentang beberapa aktuator yang sering kita jumpai dan akan kita gunakan di dalam aplikasi kita di bidang keteknikan.